Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan aktivitas kita. Dan alhamdulillah tentunya telah memberikan salat Allah sampai dengan hari ini. Semoga ibadah yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Saya tidak bosan mengingatkan bahwa ada sunnah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW agar diusahakan setiap selesai menunaikan ibadah sekecil apapun, walaupun hanya baca 1-2 ayat dari Al-Quran, diusahakan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan menimba. Itu sunnah yang bahkan tercantum dalam Al-Quran sejak zaman para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak bisa lihat di Quran surat kedua Al-Quran ayat 127 paling tinggi sebelah atas Mushaf, saat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam selesai menunaikan perintah Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Itu hal pertama yang dilakukan adalah bermohon kepada Allah agar amalannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami, sungguh Engkau yang Maha mendengar dan mengetahui ikhtiar kami dalam memberikan perintah. Bila terjadi Nabi Ismail alaihissalam yang selevel Nabi Khalilullah, dekat dengan Allah, Abul Anbiya, bapa para nabi, masih bermohon kepada Allah untuk diterima amalnya, maka siapa kita di hadapan dua nabi dan dua rasul ini. Demikian Nabi Muhammad SAW juga melestarikan sunnah ini hingga tercatat dalam hadis sahih bahwa beliau setiap kali selesai menunaikan ibadah salatnya, yaitu dalam hadis 925, Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah supaya diterima amalnya. Minimal beliau sampaikan, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki terbaik, dan mohon terima amalan yang telah hamba tunaikan. Nabi Muhammad Rasul terakhir, Rasul paling mulia, surganya sudah dijamin dengan turunnya surah Al-Kawthar. Selesai menunaikan salat, masih bermohon kepada Allah supaya salat yang berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW yang dengankan salat dalam pembukaan kajian saja kita masih senang berdiskusi, ya, yang dalam salat saja kita belum tentu khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita fokus pada kajian kita setelah menunaikan ibadah kita. Dan kajian kita hari ini melanjutkan pembahasan yang telah lalu, yaitu tentang aktivitas keseharian Nabi SAW dalam 24 jam. Tema besarnya As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu keseharian Nabi SAW dalam 24 jam. Saya telah tepati janji saya di pertemuan yang lalu untuk memberikan gambaran silabus dalam setiap pertemuan kita. Hari ini untuk materi sekarang saya juga sudah buatkan ini. Cuma mohon maaf barangkali belum sempat dikopi karena kita waktunya agak spesial hari ini. Nanti setelah selesai kajian saya bagikan supaya nanti panitia barangkali bisa memperbanyak. Dan kalau ingin simpel nanti di akhir TV bisa diupload dan bisa diambil, barangkali juga bisa dimasukkan ke dalam catatan handphone masing-masing insyaallah. Baik, saya persingkat dulu untuk memahamkan sejenak bagi yang baru bergabung dengan kajian kita. Materi kita adalah seputar kegiatan Nabi dalam 24 jam. Apa yang dikerjakan oleh Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi pada umumnya dalam aktivitas keseharian Nabi SAW. Materi ini sangat penting. Telah kita awali di awal jumpa kita. Saking pentingnya bahwa pertama orang-orang yang bisa mengamalkan materi ini itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu ada di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan keseriusan cinta itu dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi dalam kehidupan. Yuhibbukumullah. Maka orang yang bisa mengerjakan itu akan diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Anda berharap mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, Anda ingin mendapatkan cinta pasangan, ingin dicintai oleh anak ingin dicintai oleh orang tua, maka membuktikan lewat pengabdian luar biasa. Nah, Anda siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang ingin dicintai oleh Allah, kata Al-Quran, salah satu caranya di antara sekian cara yang ditawarkan oleh Quran adalah berusaha meneladani tuntunan Nabi SAW dalam kehidupan. Itu satu. Dua, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amanah ini, maka dijamin oleh Allah langsung di Quran akan diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Ya. Terus kata ayatnya, setelah Allah mengatakan yuhibbukumullah di ayat yang sama, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian yang pernah dikerjakan dalam kehidupan. Bahasanya menggunakan jamak di situ. Ya, tunggalnya dzambun namanya. Dzal nun ba dzambun. Kalau dzambun itu satu kali dosa. Dzambun, Quran surah ke-40 ayat ketiga misalnya. Allah punya sifat mengampuni seorang yang berbuat satu dosa. Ya, bisa Anda nggak pernah berdusta, tiba-tiba karena satu persoalan Anda berdusta, dan itu salah, dosa. Anda bertobat di hadapan Allah, Allah turunkan sifat untuk mengampuni dosa itu. Namanya Ghafir. Ghafir itu sifat Allah pengampun, mengampuni satu dosa. Karena itu di Quran surah Al-Ghafir dengan namanya, surah ke-40 ayat yang ketiga, dipasangkan Ghafir dengan dzambun. Ghafiridzambi dzambi wa qabilit taubi. Ghafiridzambi dzambi wa qabilit taubi. Kalau dosanya makin banyak lagi, bisa, maaf ya, sudah berdusta, ngajak orang lain salah juga, maka berubah nanti kalimatnya dari dzambun jadi dzunubun, makin banyak. Nah, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa orang-orang semacam ini dengan menurunkan sifat-sifat yang berbeda, bukan ghafir lagi. Nanti ada ghaffar, Quran surah Nuh misalnya, surah ke-71 misal, ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh diminta oleh Allah untuk mengajak umatnya kembali pada Allah. Ayo kamu tobat, kembali. Kalimatnya bukan menggunakan ghafir, tapi ghaffar. Ingat nih, kayaknya mudah baca Al-Quran, tapi setiap kata di Quran itu maknanya luar biasa, Pak. Tidak sama seperti dengan yang lainnya. Di terjemahan bisa sama itu, pengampun. Kenapa satu ghafir, satu ghaffar? Quran ingin mengilustrasikan umat Nabi Nuh saat itu tingkatan dosanya sudah mulai naik. Bukan cuma menolak, tapi mulai mengancam. Kalau kamu enggak tinggalkan kami, Nuh, kami lemparin. Ya, kami siksa, dan seterusnya. Maka turun kalimat ajakan, pindah dari ghafir jadi ghaffar. Nanti kalau makin banyak lagi pindah dari ghaffar jadi ghafur. Di sini kita kenal kalimat Ghafurur Rahim. Ghafur. Dosa dari dzambun berubah jadi dzunubun, makin banyak. Pertanyaan saya sekarang, siapa di antara kita sampai dengan siang ini yang enggak punya dosa? Boleh angkat tangan. Rio kan? Pak, yang sedikit jalan. Saking banyaknya saya pun nggak bisa angkat tangan, kan? Jadi dari sini ada tawaran di Quran, kalau Anda ingin jalan pintas untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, maka Quran menawarkan satu amalan pada kita. Coba ikuti aktivitas kegiatan Nabi dari mulai tidur sampai dengan bangkit kembali. Bangun sampai tidur lagi. Ya, yuhibbukumullah, Anda dapatkan cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Begitu cinta didapatkan, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Orang yang berusaha mengamalkan amalan ini, kata Quran, maka dia akan dijadikan teladan dalam kehidupan. Saya ulang ya, dia akan mendapatkan teladan dalam kehidupannya. Jaminannya ada di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Sudah kita bahas, hanya review sejenak saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah menyampaikan, sungguh kami tetapkan pada pribadi Rasulullah. Ingat, pribadi Rasulullah uswah hasanah. Suri teladan terbaik. Teladan di sini menggunakan kata uswah. Dalam bahasa Arab ada qudwah, ada uswah, itu beda. Kalau qudwah itu artinya keteladanan yang melekat pada seseorang yang belum tentu keteladanan ini
bisa menyebar pada yang lain, bisa ditiru, tapi saat dia meniru belum tentu jadi teladan. Yang teladan cuma yang ini saja, yang lain belum tentu. Tapi kalau uswah, itu artinya keteladanan dimaksud ketika ditiru, maka Anda pun yang meniru akan jadi teladan di masanya. Silakan cek. Bukankah ketika Nabi wafat yang jadi teladan para sahabat? Sahabat mengajarkan pada tabi'in. Tabi'in ketika sahabat wafat mereka jadi teladan. Tabi'in belajar pada tabi'in. Bisa ada misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Bukankah ketika belajar pada tabi'in mereka jadi teladan lagi? Seterusnya terus sampai dengan sekarang. Perhatikan ulama-ulama kita, setiap mereka belajar runtutannya sampai kepada Nabi, maka di setiap masa mereka jadi teladan dalam kehidupan. Makanya wajar Nabi menyampaikan hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Wal ulama warathatul anbiya. Atau riwayat lain innal ulama warathatul anbiya. Ini hadisnya panjang, hadis tentang belajar. Kalau mau disebutkan dari awal hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil 'ilmi. Sampai ke ujungnya wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinar, walakin yurithul 'ilma. Lihat, sungguh siapapun yang menyiapkan dirinya datang ke majelis ilmu, maka setiap langkahnya akan dinilai untuk meringankan dia ke surga. Dan kalau penuntut ilmu mengetahui, sungguh para malaikat membentangkan sayapnya pada penuntut ilmu mulai dari berangkat di tempat dia tinggal sampai kembali lagi ke tempat dia. Jikalau Anda mengetahui teman-teman sekalian, alhamdulillah. Mohon maaf ya, di antara sekian hamba Allah yang sibuk, kita yang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala diringankan langkahnya. Kalau Bapak Ibu mengetahui, tapi ini dirahasiakan oleh Allah. Kata Nabi, kalau penuntut ilmu mengetahui, mulai dia berangkat sampai datang ke majelis ilmu, sampai pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridho kepadanya. Dan ridhonya malaikat sebenarnya memiliki 3 arti. Satu, bisa memohonkan rahmat. Yang kedua, memohonkan ampunan. Yang ketiga, mengabulkan doa. Makanya sering saya katakan pada para penuntut ilmu, kalau Anda sedang mendapatkan keringanan melangkah ke majelis ilmu, tolong manfaatkan 3 manfaat itu. Saya mohon tolong. Anda bisa sambil jalan daripada ngobrol tidak karuan, isi dengan istighfar. Atau berdoa, barangkali ini cara Allah mengabulkan doa kita yang tertunda itu. Mungkin banyak yang ingin dimohonkan, kenapa belum terjawab? Ini kesempatannya. Ya, tidak setiap orang bisa hadir di majelis ilmu, ada kesempatan diberikan itu. Tapi ujung hadisnya ini yang mau saya bincangkan. Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan para ulama itu pewaris para nabi, pewaris para nabi. Di para nabi tidak mewariskan harta benda, tapi mewariskan pengetahuan. Ketika para ulama meneladani Nabi, diikuti Nabi, maka kata Al-Quran, saat itu dia akan jadi teladan dalam kehidupan. Silahkan cek, siapa teladan kita di masa kini, kalau bukan para ulama yang ada di sekitar kita. Tapi Anda tidak harus jadi ulama untuk jadi teladan. Kata Al-Quran, Anda ikuti ketentuan Nabi, mulai dari bangun sampai dengan tidur kembali, maka seketika Anda akan jadi teladan dalam kehidupan Anda. Minimal di keluarga. Silahkan cek, tidak ada duduk yang paling bagus kecuali duduknya Nabi SAW. Tidak ada canda yang paling mulia kecuali candanya Nabi SAW. Anda berjalan saja mengikuti jalannya Nabi, seketika jalan kita jalan terbaik dalam kehidupan. Bapak senyum, berapa kali senyum dalam hidup sampai sekarang? Silahkan cek. Tapi kalau Bapak mau coba belajar bagaimana cara senyumnya Nabi, di situ akan ada perbedaan dengan senyum biasa. Baik, saya kembalikan. Terakhir, 4. Di satu apa masih ingat? Lupa. Dicintai Allah. 2, diampuni dosa. 3, jadi teladan dalam kehidupan. 4, belum. Yang keempat, setiap pekerjaan yang kita lakukan atas dasar mengikuti tuntunan Nabi, seketika itu menjadi pahala untuk kita, untuk kebutuhan akhirat kita. Saya ambil contoh ya. Mohon maaf ya, ini sederhana. Kita berapa kali minum dalam sehari? Banyak. Minum, makan, berpakaian dan sebagainya. Perhatikan bedanya. Anda minum biasa, hausnya hilang. Anda minum mengikuti Nabi SAW. Cara minumnya, cara nyimpannya, cara megangnya bisa. Begitu Anda ikuti, sederhana kelihatannya. Gelasnya sama, volume airnya sama, tapi begitu diikuti seketika mendapatkan pahala cara minum kita. Melihatnya bukan sekarang, nanti saat berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kumpulan pahala-pahala diberikan kepada kita. Nah, perbuatan
yang saat dikerjakan otomatis menghadirkan pahala, itu bahasa Qurannya disebut dengan hasanah namanya. Namanya apa? Hasanah. Perbuatannya disebut dengan ihsan, pahala yang dilahirkan disebut dengan hasanah, orangnya disebut muhsin namanya. Muhsin, jamaknya disebut dengan muhsinin. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan perbuatan sesuai dengan contoh Nabi, perbuatannya disebut dengan ihsan, pemberian pahalanya disebut dengan hasanah, dan Anda disebut dengan muhsin. Pertanyaan saya, kalau Anda berdoa keseharian, doa yang paling populer apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Perhatikan doanya. Ya Allah, anugerahkan saya dalam aktivitas dunia menjadi hasanah. Hasanah itu artinya bukan cuma baik, Pak. Tapi bagaimana yang baik ini jadi pahala. Kalau cuma baik, jangankan Bapak Ibu yang belum beriman pun bisa mengerjakan kebaikan. Apa dikira yang nyumbang cuma Bapak Ibu saja? Ada non muslim nyumbang, ada. Yang minum bukan kita aja, yang tidak beriman pun minum. Yang tidak beriman makan kan kebaikan, minum kebaikan, kerja baik, sekolah baik. Tapi apakah setiap pekerjaan Anda melahirkan pahala? Belum tentu. Apakah setiap minum kita melahirkan pahala? Belum tentu. Nanti perbedaannya letaknya adalah apakah pekerjaan yang dikerjakan mengikuti apa yang disyaratkan Nabi atau tidak. Maka setiap dikerjakan ada pahalanya. Makanya di ayat tadi, Quran surah 33 ayat 21, itu kalimat uswah disandingkan dengan hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu kita ikuti, Anda jadi teladan, dan di situ ada pahala dalam kehidupan kita. Jadi karena itu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan materi ini bisa merubah lembaran baru dalam kehidupan kita. Saya ingin evaluasi saja ya untuk kita semua. Coba dicek deh oleh Bapak Ibu sekalian. Dalam sehari berapa kali kita membuang-buang pahala? Dari mulai makan, minum, berpakaian, mohon maaf, bahkan bangun tidur sampai tidur lagi berapa kali ada tuntunan dalam kehidupan. Mari kita rubah kehidupan kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya, insyaallah. Baik, saya langsung pada materi kita karena kita sangat singkat untuk hari ini. Mohon fokus baik-baik dan saya tidak akan mengulang. Kita sudah ambil 4-5 tuntunan Nabi. Sekarang kita akan teruskan pada yang ke-6. Kalau Bapak Ibu masih ingat, tuntunan pertama, saat bangkit dari tidur, 1, kita duduk terlebih dahulu di dalam sembah. Ingat ya, Anda begitu mengerjakan tuntunan ini, seketika saat duduk pahala diberikan. 2, masih ingat? Mengusap bekas ngantuk. 3, membaca 10 atau 11 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Sudah hafal? Sudah, dan belum saya cek sampai hari ini. 4, masih ingat? Membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ingat ya, saya ingatkan kembali, awas hati-hati. Saat membaca doa bangun tidur ini bukan sekedar bacaan. Saya sering ingatkan dan saya rewel mengatakan ini. Mohon maaf, saat Anda membaca doa ini, kita sudah komitmen di hadapan Allah. Saya sering sampaikan pada Anda dan sudah saya bahas panjang lebar masalah ini. Ya Allah, terima kasih memberi kesempatan saya hidup hari ini. Padahal Kau bisa wafatkan saya saat tadi saya tidur. Mohon jadikan ya Allah, hari sekarang ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Saya komitmen, ingat, wa ilaihin nusyur, saya komitmen hari ini akan mencari bekal lebih baik daripada sebelumnya untuk kembali kepada-Mu. Jadi kalau Anda hari ini tidak lebih baik daripada hari yang kemarin, padahal Anda mengatakan doa tadi, ada yang salah dalam komitmen kita. Jadi seharusnya kalau Anda mengatakan wa ilaihin nusyur, hari ini akan lebih baik daripada kemarin, maka jamaahnya lebih bagus daripada yang kemarin. Baca Qurannya lebih banyak daripada yang kemarin. Demikian amalan-amalan yang lainnya. 5. Setelah itu kita lakukan wudu. Sudah contohkan. Dan yang ke-6, ini yang kita bahas pada hari ini. Setelah kita berwudu, kemudian bersiap menunaikan sholat malam. Anda bisa cek kembali di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369, di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah thumma dhahaba ila syiddatin mu'allaqah, Nabi pergi ke tempat tertutup fayatawadda, kemudian berwudu. Setelah itu beliau bersiap menunaikan sholat. Pertanyaannya, sholat apakah yang dikerjakan oleh Nabi SAW saat bangun dari tidur dan telah berwudu itu? Kira-kira sholat apa, Bu? Baik.
Bismillah. Pertama, kita sudah bahas di pertemuan lalu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya mohon izin untuk melambatkan apa yang ingin saya sampaikan supaya lebih mudah dicerna. Menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah, bibi beliau, dan satu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di pertengahan malam. Masih ingat hadisnya? Kata Ibnu Abbas, beliau bangun di pertengahan malam, kadang lebih sedikit, kadang kurang sedikit. Saya pernah sampaikan kalau dikonversi ke waktu kita sekarang, lebih sedikit kisaran 2:30 sampai jam 3, kurang sedikit kisaran 1:30. Jadi kalau Anda ingin bangun di awal malam kisaran 1:30 barangkali, kalau Anda ingin bangun barangkali pertengahan malam lebih sedikit kisaran 2:30 sampai jam 3. Paham sini? Sekarang subuh jam berapa? Oh, masih terjadi perbedaan pendapat. Asalnya beda-beda. Baik, saya ambil jalan tengah. 4:44, luar biasa hidupnya. Misal kita ambil 4:40, sudah 4:40. Subuh 4:40, misal saja. Nabi bangun 2:30. Artinya bangunnya sebelum subuh atau saat subuh? Sebelum subuh. Masih berapa jam di subuh? 2 jam kurang lebih. Baik, masih ada 2 jam. Perhatikan, fokus main-main. Nabi bangun sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh. Kemudian bangkit beliau dengan 5 amalan tadi. Setelah berwudu menunaikan sholat. Setelah berwudu siap-siap menunaikan sholat. Subuhnya kan masih 2 jam. Sholat apa yang akan ditunaikan oleh Nabi? Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa yang ditunaikan oleh Nabi? Hari ini kita akan bahas tentang sifat sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan ini? Belum, ya belum saya tulis sampai dengan puasa yang kali. Sifat sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong fokus dengan saya sebentar. Saya hanya punya waktu sampai 2:30 ya. Jadi tolong fokus baik-baik. Sekarang lihat ini. Setiap kita akan belajar pembahasan kita dalam setiap pertemuan, maka Bapak Ibu mesti kembalikan pada 4 ukuran keutamaan tadi. Masih ingat? Setiap yang belajar tuntunan Nabi berpeluang dicintai oleh Allah. Sekarang kembalikan bahasan ini. Lihat sini, fokus. Kita akan bahas sholat malam. Barangkali setiap kita sering menunaikan sholat malam. Bahkan mungkin antum yang ikhwan laki-laki tiap malam bangun. Pertanyaan saya, apakah setiap kita sholat malam otomatis dicintai oleh Allah? Jadi kalau sholat malam kita ingin naik derajat dicintai oleh Allah, maka ini inti pembahasan kita di hari ini. Jelas? Apakah setiap sholat malam kita berpeluang menghadirkan ampunan dari dosa kita? Jika Anda ingin menunaikan sholat malam yang menghadirkan pahala ampunan dari dosa, maka kita lihat kualitas sholat malam Nabi selesai. Apakah setiap sholat malam kita bisa menjadi teladan dalam kehidupan? Setiap malam yang Anda tunaikan, berapa kali Anda khusyuk menunaikannya? Maka kita kembalikan kepada contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, apakah setiap malam sholat kita sudah pasti melahirkan pahala yang berlimpah? Maka ini ukuran-ukuran yang akan kita bahas. Pelajaran kita hari ini akan membahas 1 tentang definisi sholat malam, pengertiannya. 2, ragam atau jenis sholat malam. Ada sholat apa saja di malam hari. Jadi ketika saya tanya, ibu jawab tahajud. Apakah setiap Nabi bangun malam cuma tahajud yang dikerjakan? Nah, ini kita nanti bisa turunkan. 3, apa keutamaan sholat malam ini selain meraih 4 hal tadi? Jadi ada janji 4 hal tadi yang diberikan secara umum. Sekarang kalau kita kerjakan amalan spesifik ini di luar yang tadi, ada tak keutamaan lain? 4. Setelah ini paham, kita keluarkan nanti dalil-dalilnya supaya kita punya bahasan yang argumentatif seperti. Dan yang kelima, baru kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita untuk hari ini. Nanti pertemuan berikutnya
kita masuk kepada cara penunaian sholat malam plus dengan ikhtilafnya. Ada perbedaan-perbedaan apa dalam penunaian sholat malam, baik dari segi rakaatnya, dalam penunaiannya, bacaan-bacaannya dan sebagainya. Hari ini kita ambil 5 poin saja dulu. 1. Apa yang dimaksud dengan sholat malam? Turunkan dulu dalilnya, Quran surah ke 73 ayat 1 sampai 60 kita ambil. Kemudian 2 kita ambil Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat 80. Kita ambil 2 ini dulu. Baik, fokus hadisnya kita ambil satu dulu, satu saja dulu. Kita ambil hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749, rawinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, salat malam sering disebut dengan qiyamul lail. Qiyam al-lail. Kita pahami dulu ini. Ini kelihatannya sederhana ya, tapi saya tidak ingin Bapak Ibu tahu. Saya inginkan kita semua paham. Jadi mengerti tentang turunan setiap katanya. Salat malam sering disebut dengan qiyamul lail. Kalau ada kata qiyam, umumnya salat. Umumnya salat. Dari kata qama yuqimu. Persiapannya disebut dengan iqamah. Aqama yuqimu. Makanya setiap ada kata sholat di Quran seringkali diawali dengan turunan kata ini. Bisa. Kata sholat pertama dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, paling kiri sebelah atas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yuqimun itu turunan dari kata ini. Bersiap-siap menunaikan dengan sempurna. Quran surah kedua ayat ke-43, wa aqimus shalah. Tunaikan sholat dengan persiapan sempurna. Makanya setiap kita akan sholat itu ada isyarat persiapan, namanya iqamah. Kalau adzan bukan persiapan, adzan itu waktu sholat, pemberitahuan waktu sholat tiba. Ketika Anda akan sholat, diberitahu kita siap-siap supaya sempurna sholatnya. Nah, isyarat kesempurnaan sholat disebut dengan iqamah. Asal katanya dari kata qama, ingat kata sifatnya disebut dengan kata qiyam. Jadi kalau ada istilah qiyam itu nama lain dari isyarat sholat yang sempurna. Bukan cuma sholat ya, ingat, bukan hanya sholat, tapi sholat yang ditunaikan dengan sempurna. Saya ulang, kalau Bapak Ibu mendengar kata qiyam, artinya apa? Baik, nama lain dari sholat dan ditunaikan dengan apa? Sempurna. Nah, kalau kata qiyam ini kemudian disatukan dengan kalimat lail. Lail artinya apa? Malam. Nah, fokus. Lail artinya malam. Ingat, ada lailah, ada lail, itu beda. Kalau lail menunjuk pada waktunya. Kalau lailah ada taknya, menunjuk pada sesuatu yang istimewa yang terjadi di malam itu. Jadi kalau Anda ingin menunjuk pada momentum yang istimewa yang terjadi di malam itu saja, tidak di malam lainnya, maka tambahkan tak di ujungnya, jadi lailah. Bisa. Bapak Ibu masih ingat di bulan Ramadan ada satu malam, malamnya istimewa, tidak sama dengan malam lain. Nama malamnya apa? Lailatul Qadar. Bukan Lailul Qadar, tapi lailah, ada taknya. Di setiap Anda menemukan lail dengan menggunakan tak, itu menunjuk pada keistimewaan yang melekat di dalamnya. Paham ya? Tapi kalau disebutkan lail tanpa tak, lail saja, bukan lailah, itu menunjuk pada waktunya, waktu di malam hari. Jelas? Halo? Jelas ya? Jadi, tapi sama-sama malam intinya. Lail, laila, layali, lela, leli, lili, lala, malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Sudah? Fokus. Nah sekarang, apa yang ingin saya jelaskan? Yang ingin saya sampaikan adalah ketika ada kalimat qiyamul lail, qiyam nama lain dari salat, ditunaikan dengan sempurna. Lail, malam. Pertanyaannya, apa yang dimaksud malam di sini?
Sehingga dengan pengertian malam ini, kalau sudah paham dari fikih, kita bisa tentukan kapan sholat yang lain. Dalam bahasa Arab adalah waktu yang terbentang mulai dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Kalau saya tarik di sini misalnya, ini ba'da isya di sini sampai ke sudut fajar di sini. Ini fajar sampai ke sudut fajar di sini. Ini fajar, ini isya di sini. Saya tarik misalnya sampai menjelang fajar. Sampai menjelang fajar. Saya lain. Batas dari ba'da isya. Batas dari ba'da isya sampai menjelang fajar disebut dengan lain namanya. Isya jam berapa sekarang? Isya jam berapa sekarang? 19.26. Ada yang lain? 19.26. Isya 19.26. Isya 19.26. Kita tunaikan sunat Isya. Azan 5 menit 19.31. Jeda 5 menit 19.36. Setelah itu misalnya Jumat 19.37. 19.37 menunaikan Isya paling khusyuk berapa menit? 10 luar biasa ya, 10 menit. 19.47 dengan mikir dan sebagainya. Taruhlah jam 8 malam 20.00. Perhatikan 20 dari mulai jam 20 dari mulai jam 20 setelah sholat ditunaikan pada waktu Isya selesai ditunaikan waktunya pada waktu umumnya sampai menjelang fajar. Tadi fajar jam berapa? Jam 5 lewat 5.40 luar biasa. 4.40 bisa. Perhatikan 4.40 itu fajar. Jadi dari jam 8 PM malam sampai dengan menjelang fajar. Ingat saya kasih batas ini. Karena nanti ada waktu singkat menjelang fajar disebut dengan sahar namanya. Saharun sin ha ra. Perhatikan kita agak jeli dan detil di sini sahar. Bukan sihir tapi sahar. Fokus sahar. Sahar itu waktu singkat menjelang fajar, kisaran 15 sampai 30 menit sebelum fajar. 15 sampai 30 menit. Jadi kalau subuhnya 4.40, maka saharnya kurangi 30 menit, kisaran 4.10 di sini. Jam 4.10 sampai 4.40 itu disebut dengan sahar namanya, sampai waktu fajar tiba. Kegiatan yang dikerjakan di waktu sahar itu namanya disebut dengan sahur. Ya, namanya sahur. Di sahur itu bukan waktu dan sahur bukan makan, ingat. Sahur bukan makan. Sahur itu segala aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar. Namanya disebut dengan sahur. Di bulan Ramadan ada istilah makan sahur. Makan sahur itu artinya makan yang dikerjakan di waktu sahar. Jadi kalau nanti kita saat puasa Ramadan ingin makan sahur, maka makannya jangan terlampau awal. Kerjakan di waktu ini supaya tenaganya banyak berkumpul pada diri kita, sehingga bisa semangat menunaikan ibadah dengan energi yang lebih banyak. Anda bayangkan maghrib misalnya jam 6, taruhlah jam 18 pas misalnya. Bapak Ibu sahurnya jam 3. Berapa jam kita menahan lapar pada saat itu? Tapi kalau kita menunaikan sahurnya misalnya mendekat ke ini 20 menit sebelum misalnya subuh, bayangkan ada 2 jam kita hemat di situ dan kita semakin menambah efektivitas kita untuk ibadah. Paham? Jadi kalau Bapak Ibu misalnya saat Ramadan makannya pada jam 3, nah itu bukan makan sahur, makan lain namanya. Awas, ini kelihatan sederhana tapi ini ilmu yang cukup penting. Fokus. Jadi dari jam 20 sampai dengan 4.10 kalau situasi terkini, ini yang disebut dengan lain. Yang ini disebut dengan sahar. Awas, sahar ini penting Pak, jangan tunggu Ramadan. Karena nanti ada penduduk surga yang aktivitasnya di bumi sudah disebut dalam Al-Quran. Saya ulang, ada penduduk surga yang ciri-cirinya sudah disampaikan oleh Allah saat di bumi. Saya tidak tahu apakah kita termasuk dalam ciri-ciri itu atau tidak. Tapi jangan menunggu. Tapi yang harus kita lakukan, jika Quran berikan informasi, maka Anda mesti jadi bagian dari informasi itu. Jangan ditunggu dan jangan dinilai. Saya kayaknya bukan.
Ayat itu turun bukan ingin mengatakan Anda dia atau bukan. Ayat itu turun untuk mengajak Anda terlibat menjadi bagian dari ayat itu. Paham? Buka Quran surah 51 ayat ke-18, paling kanan di pertengahan. Quran surah ke-51 ayat ke-18. Jika Bapak Ibu baca dari ayat 15-nya sampai ayat ke-18, ingat, maka Anda akan temukan amalan-amalan yang dimaksudkan. Hati-hati. Misal, saya baca dari ayat 15 ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh nanti ada orang takwa yang saat dia kembali kepada Allah di akhirat ditempatkan di taman surga. Apa keistimewaan taman surga? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Setiap ingin mendapatkan kenikmatan surga, mereka langsung mendapatkan dari Allah tanpa perantara. Kalau di surga lain itu dilayani oleh pelayan surga namanya wildanun mukhalladun bi aqwabi wa adariqa wa ka'sin min ma'in. Kalau ibu misalnya dilayani oleh pangeran-pangeran surga, bapak bidadari-bidadari surga yang cantik gantengnya tak terlukiskan, matanya berkilauan seperti permata-permata, intan-intan mulia, gak pernah dilihat di dunia, gak pernah didengar kisahnya, dan dibayangkan pun bapak Malamun sekarang gak akan seperti itu, jauh. Itu baru yang level biasa. Tapi taman surga tidak. Ketika ingin mendapatkan sesuatu, Allah langsung yang berikan pada kita seketika, dan bisa melihat Allah tanpa hijab. Ya, itu dalilnya ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan 23-nya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar saat di surga, bukan karena masuk surganya, tapi ila rabbiha nadhirah, karena dia bisa melihat Rabbnya langsung tanpa sekat pada saat itu. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa mereka? Apa amalannya saat di dunia? Kalau bahasa kita, ya Allah, kalau saya ingin masuk ke situ apa amalannya? Lihat, mereka itu orang muhsin, ihsan saat di dunia. Masih ingat tadi penjelasan saya di awal? Ada hasanah, ada ihsan. Muhsin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu saat di dunia bisa mengatur waktu malam, sedikit tidurnya. Lihat, ciri pertama. Di saat di dunia, mereka ini memburu amalan taman surga dengan sedikit tidurnya. Saya sering katakan pada Anda, jika ada kalimat Quran dan hadis menyampaikan pesan, Anda jangan tambah, jangan kurangi. Dikurangi nilainya tidak seperti semula, ditambah kehilangan keutamaannya. Kata Quran sedikit tidur, Anda hilangkan. Tambah sedikit-sedikit tidur. Itu lain. Jelas ya? Teruskan. Kanu qalila minal laili ma yahja'un, 17 18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan pada waktu sahar. Ashar itu jamak dari kata sahar. Ashar. Jadi ada ashar, ada asgar. Ashar jamak dari kata sahar. Asgar jamak dari kata gaul. Jamaknya ashar. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur. Anda tidak harus menunggu Ramadan. Ada orang tiap malam memburu taman surga. Maka setelah dia selesai sholat malam, dia sibukkan dirinya menunggu waktu fajar dengan tidak tidur kembali. Tapi dia banyak beristighfar kepada Allah. Istighfar. Nanti kita ambil amalan ini. Setelah selesai amalan-amalan sholat malam. Bagaimana sifat istighfar Nabi SAW di waktu ini. Paham ya? Baik. Nah, sekarang kita kembalikan ke Lail. Papan tulisnya juga akan dikembalikan. Gimana cara mengembalikannya? Dan sudah hilang tulisannya di belakang. Baik, semoga Allah ampuni dosa yang menghapus. Terus saya tulis kembali ini. Ayo ke sini lagi. Sekarang lihat. Tadi masih ingat? Dari jam 20.00 Ba'da Isya sampai dengan jam 4.10 disebut apa namanya? Lail, Masya Allah. Bangun Bu ya. Ibu kebanyakan tidur, sedikit-sedikit tidur. Baik, 4.10 sampai 4.40 disebut apa? Sahar, ini yang sahar. 4.40 disebut apa? Fajar. Baik. Sudah. Sekarang lihat sini. Nanti saya terangkan, kalau sudah sampai fajar, nanti saya terangkan kenapa disebut dengan dua nama. Ada fajar, ada subuh, apa bedanya. Nanti setelah sampai ke sini, kita baru malam, belum sampai subuh. Lail, kita ketahui dari jam 20 sampai dengan jam
4:10. Sekarang dalam bahasan kita ada topik namanya Qiyamul Lail, salat malam. Qiyamul Lail, salat yang ditunaikan dengan sempurna pada malam hari. Artinya dari segi waktu, salat malam ini bisa kita artikan atau terjemahkan salat yang ditunaikan pada malam hari, yang terbentang waktunya dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar. Jelas? Salat yang ditunaikan pada malam hari, yang waktunya terbentang dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar. Jadi kalau kita bicara Qiyamul Lail, salat malam, bukan berarti jam 12 saja. Nanti ada yang menunaikan jam 9, ada yang menunaikan jam 10, ada yang menunaikan jam setengah 3, ada yang menunaikan jam setengah 4. Hanya persoalannya, setiap yang ditunaikan ini yang terbentang, apakah namanya sama atau tidak? Jelas? Baik, saya urutkan dulu ya, supaya kita paham betul materinya. Jadi kalau disebutkan Qiyamul Lail, artinya salat yang ditunaikan dengan sempurna di malam hari, yang waktunya terbentang dari mulai ba'da isya, artinya salat isyanya telah ditunaikan dengan sunnahnya, sampai dengan menjelang fajar. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau sudah paham ini, bahasan pertama tentang definisi sudah kita selesaikan, kita masuk yang kedua, ragam salat malam. Ada berapa jenis salat malam dari batasan waktu ini? 1. Jenis yang pertama, kita ukur dulu dari aktivitas kita sebentar. Bapak tidur jam berapa? Rata-rata 10. Ibu? 9, Masya Allah. Baik. Ya, insya Allah, Alhamdulillah. Bapak jam 9, Bapak jam 10, Ibu jam 9 ya. Baik. Sekarang kita fokus sebentar. Nanti, ini kan baru bangun tidur. Nanti setelah saat kita masuk aktivitas tidurnya Nabi, kita ambil sunnah Nabinya jam berapa tidur. Nabi tidak mengukur dengan jam, tapi mengukur dengan aktivitas. Rata-rata, Nabi itu kalau ingin beristirahat, itu setelah Isya, beliau selesai, kemudian pulang ke rumahnya, ke kamar dengan istrinya, diskusi sejenak. Evaluasi dulu kehidupannya, dan istighfar 70-100 kali, kemudian beliau langsung istirahat. Kecuali kalau ada aktivitas dengan sahabat, ya ada misalnya minta fatwa atau ada kasus tertentu, maka di situ kemudian beliau selesaikan dulu baru istirahat. Di Nabi itu jarang begadang. Ya, begadang tidak baik dilakukan kecuali ada perlunya, ya. Jadi, Nabi kalau ada perlunya baru begadang. Kalau tidak, beliau tidak. Jadi begadang jangan begadang kecuali ada perlunya. 2. Tadi tidurnya jam 9. Ada yang jam 10. Baik, saya turunkan. Misalnya jam 9 lah, kita ambil yang paling awal. Baik, fokus ini. Apakah setiap orang tidur jam 9? Tidak. Ada orang yang bahkan sulit tidur. Ada yang pulang aktivitas, baru tidur jam 11, baru tidur jam 12, dan sebagainya. Baik, yang kedua, ada yang seperti kasus tadi, yang di hadis Abu Dawud nomor hadis 1369. Kata Ibnu Abbas, ba'da isya, selesai isya, Nabi langsung tidur, tidak salat dulu. Tidur, bangunnya nanti pertengahan malam lebih sedikit. Kalau kita sekarang tadi 1:30 bangun, kan? 2:30 bangun. Artinya, setelah itu kata Ibnu Abbas, beliau menunaikan salat. Artinya, ada peluang salat yang dikerjakan setelah kita tidur dulu di waktu malam. Jadi, ba'da isya, tidur. Bangun kemudian sebelum waktu subuh, sebelum sahar. Misal, saya bangun jam 2:30, 2:30. Saya awali dengan tidur dulu, bangun jam 2:30, dan saya bersiap-siap untuk sholat. Artinya jenis yang pertama, ada sholat yang ditunaikan sebelum saya tidur, setelah saya tidur di waktu malam. Diawali dengan tidur, baru kemudian sholat. Ada kondisi kedua, maaf, saya belum bisa tidur. Bahkan saya dalam aktivitas yang tidak memungkinkan pada saat itu untuk tidur. Misal ada shift dalam berjaga, dari pulang dinas tengah malam misalnya, bahkan menjelang subuh. Waktunya masih malam, tapi nggak ada tidur pada saat itu. Atau nelayan misalnya, jaringnya ditebarkan sambil nungguin ikan, dia sholat. Bisa kan bisa terjadi. Aktivitas nelayan di malam hari. Dia menebar jaring sambil nunggu, dia sholat. Dan itu lebih bagus dibandingkan dengan pasang status. Ceklik, nungguin ikan, misal itu kan. Gak ada kerjaan, sudah gelap, gak kelihatan lagi. Misal. Jadi ini tanpa tidur. Tanpa tidur. Atau diawali, kemudian dengan sholat sebelum dia tidur.
Sholat dulu, baru dia tidur. Atau kemungkinan yang kedua, dia mengalami lelah yang luar biasa. Sudah capek, sudah luar biasa penat, dari pekerjaan tidak memungkinkan dia bangun malam. Dia sadar itu. Kemungkinan saya bangunnya menjelang subuh. Tapi saya ingin sholat dulu di malam ini, tanpa diawali dengan tidur. Nah, nanti kita akan lihat jenis yang kedua. Yang ketiga, ini nggak peduli. Mau sebelum tidur, mau setelah tidur, yang penting saya sholat. Dan sholatnya tidak diikat dengan waktu tidur, dan tidak diikat dengan apakah tidur atau tidak. Jadi yang kedua ini, dia fleksibel. Terkait dengan tidur, ataupun tanpa tidur. Kembalikan. Terkait dengan waktu malam ini, dihasilkan 3 jenis sholat yang ditunaikan di waktu malam. Ada yang dikerjakan setelah tidur dulu. Ada yang dikerjakan sebelum tidur atau tanpa tidur. Ada yang dikerjakan tidak terkait dengan waktu tidur. Mau tidur, mau tidak, saya tunaikan sholat ini. Ketiganya diturunkan langsung. Yang pertama, sholat yang ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Aktivitas yang ditunaikan setelah tidur, itu disebut dengan hajada dalam bahasa Arab. Ha besar, jim, dal. Sudah? Ha, jim, dal. Kalau Anda ingin berusaha bangun setelah Anda tidur itu, misal, saya mau beraktivitas di malam hari. Saya berikhtiar untuk bangun. Saya usahakan serius. Harus bangun, harus bangun. Saya pasang alarm, saya siapkan baik-baik. Maka usaha untuk mewujudkan sesuatu dengan serius tambah tak di awal kata dasarnya, tak. Sudah? Harakatnya fathah. Setiap penambahan selalu umumnya harakatnya fathah, tak. Kemudian motivasi saya berlipat. Saya mesti bangun nih. Saya nggak boleh telat. Motivasi berkali lipat. Tambah. Ayo tambah. Double. Beda dari biasanya. Double dalam bahasa Arab disebut dengan tasydid namanya. Tasydid. Tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Ini huruf akhir dal. Saya tambahkan sebelum huruf akhirnya. Jim. Pakai tasydid. Tahajjud. Sifatnya ganti fathah sebelum akhir dengan dhammah. Kalau dhammah apa harakatnya? A atau I? Saya cek dulu. Kalau fathah apa? A. Kalau kasrah? I. Kalau dhamma? Ingat ya, nanti setiap harakat itu penting dalam bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu belajar filologi di bahasa Arab, itu setiap harakat ada maknanya. Saya kasih contoh cepat Ibu ya. Kalau Ibu misalnya ingin berbicara kasrah, ini harakat menunjuk pada perempuan umumnya. Tipis, kecil. I. Makanya kalau laki-laki fathah A, anta, perempuan I, anti. Laki-laki jazakallah khair, Ka, perempuan I, jazakillah khair. I. Ingat Bu ya, jazaki untuk perempuan. Setiap yang ada I itu perempuan. A, laki-laki. Jangan lagi terjadi setelah saya mengajar selesai, datang sekolangan ibu mengatakan, Ustaz terima kasih, materinya bagus. Jazakillah khair. I. Saya masih pakai peci. Nah ya, nah itu. Jadi kalau paham itu semua, mudah mengaplikasikannya. Bapak pulang malam-malam dari sini, sholat sendirian zikir. Begitu pulang jam 3 malam-malam. Di situ ada misalnya pas di tengah jalan, ada suara nggak usah panik, kasroh ya. Udah. Nah sini. Kalau ingin dirubah jadi sifat dengan kesungguhan, ganti harakatnya jadi dhammah. Tahajud. Tahajud. Dah, lihat sini, lihat. Fokus ya. Salat yang ditunaikan di waktu malam diawali dengan tidur. Aktivitas yang ditunaikan di waktu malam setelah tidur disebut dengan hajada. Kalau serius direncanakan tambah ta di depannya, tahajada. Kalau motivasinya berlipat tambah tasdid di atas huruf sebelum akhirnya, jadi tahajjud. Paham? Baik, fokus. Sifat kesungguhannya disebut dengan tahajud. Pakai tasdid, harakatnya diganti jadi dhammah. Saya kembalikan ke sini. Fokus lihat baik-baik, saya kembalikan. Salatnya siang atau malam? Malam disebut apa tadi? Malamnya sepenuh malam atau sebagian malam? Sebagiannya sebelum tidur, setelah tidur? Setelah. Kalau ingin mengatakan sebagian malam, bahasa cepatnya tambah min sebelum kata lailnya. Minal lail. Paham? Kalau lail sepenuh malam, kalau minal lail sebagian malam.
Sekarang buka Quran surah ke-17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas. Saya ingin Anda paham dulu ini. Setelah itu kita baca Qurannya. Nanti ada cara berbeda saat kita membaca Quran. Lihat sini. Sudah ditemukan? Paling kiri sebelah atas, Quran surah 17 ayat 79. Saya sarankan dalam setiap kajian, Anda siapkan mushaf ya. Supaya kita agak nyambung. Wa minal laili fatahajjad bi. Ada? Lihat, wa minal lail, ada minnya. Masih ingat tadi, kalau min itu sepenuh atau sebagian? Sekarang perhatikan cara mengartikannya. Wa minal lail, kata Allah, dan dari sebagian malam itu. Saya nggak tuntut Anda mengerjakan sepenuh malam, kata Allah, nggak usah, sebagian malam aja. Silahkan kamu istirahat dulu, tidur dengan nyaman dulu, lalu fatahajjad bi. Lalu, ingat, Allah tidak mengatakan hajat, fahajat, bukan, tapi pakai ta. Ta, ketika menggunakan ta, masih ingat tadi, ta menunjuk pada suatu rencana yang serius, dengan persiapan yang baik, dengan usaha yang baik. Alhamdulillah. Perhatikan, fatahajjad bi, tahajjad, maka rencanakanlah, siapkanlah dengan serius untuk bangun di sebagian malam itu. Jadi kalau Anda ingin tunaikan tahajud, kata Quran, jangan cuma sekedar bangun. Kalau cuma bangun, jangankan Anda, orang nonton bola pun bangun dia. Coba silakan, yang paling serius. Orang mau nonton bola aja begitu serius. Malam nih, malam, MU ketemu Sevilla nih. Siapin, jamnya jam berapa? Jam 2:30 waktu Indonesia. Pasang alarm sampai 3 kali, Pak. 3 kali, dari 1:30. 1:30, 1:30, 1:45, jam 2. Alarm pertama, matikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Itu untuk nonton bola. Hasilnya kosong-kosong. Ya. Dan saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Ya. Fokus lihat sini, lihat. Jadi ada orang yang untuk aktivitas dunia saja, dia begitu serius. Makanya Allah tantang kita, kamu, kenapa untuk mengejar akhirat kamu tidak serius? Kenapa cuma sekedar bangun? Kalau pengen tahajud, kamu siap-siap dulu, rencanakan jam berapa mau bangun. Tadi, ibu mau sholat jam berapa contoh? Jam berapa mau sholat? Halo? 2:30. Jam berapa? 2:30, 2:30. Kalau Anda mau sholat jam 2:30, berarti kan mustahil bangunnya jam 2:30. Sholatnya jam 2:30, pasti bangunnya sebelum 2:30. Jam berapa bangunnya? Belum tentu. Kan Anda harus melalui 5 fase tadi. Saat bangun, duduk dulu. Ingat, tanpa disadari, duduk dari bangun malam itu beda dengan duduk biasa. Anda mungkin cuma begini, tapi begitu melihat jam, sudah 30 menit tuh. Kalau nggak percaya, silahkan bangun malam, duduk dulu begini. Begitu duduk, lihat jam, 2:30. Belum yang kedua, hilangkan bekas ngantuk. Belum yang ketiga, 10 ayat terakhir Ali Imran. Kalau hafal, kalau enggak cari mushaf dulu kan. Silahkan cek. 4, belum berdoa. 5, belum wudhu. Apa dari situ langsung wudhu? Kan pergi kamar mandi dulu. Kamar mandi baca doa dulu. Wudhu dengan sempurna. Gosok gigi dulu. Balik lagi, pakai pakaian. Berapa waktu yang dibutuhkan? Halo? Bukan iya, berapa lama? Misal 40 menit, misal 2:30 kurangi 40 menit jam berapa? Jam 1:50. Artinya, Anda kalau ingin sholat jam 2:30, Anda mesti siap bangun jam 1:50. Makanya wajar, tadi ada kalimat Nabi bangunnya 1:30, kalau dikonversi ke sekarang. Karena ada siap-siap dulu, macam-macam dulu. Nah, sekarang persoalannya, Bapak tadi, Ibu tidur jam 9. Kalau dibalik, Ibu jam 9, Bapak jam 10. Rata-rata tidur berapa jam? 6 jam. Ada yang lain? 6 jam, baik. 1:30 kurangin 6 berapa? Ayo berapa? Jam 8? Ya? Jam 8 ya? Berarti begitu selesai Isya langsung tidur tuh. Lihat, Isya tadi kan selesai. Jam 20 kan? Kalau Anda ingin bangun jam 1:50, artinya jam 8, Anda jangan kerjakan apa-apa lagi. Jelas ya? Ingat baik-baik. Kalau Anda punya kebiasaan tidur 6 jam, jadi tidur 4 jam, berarti 2 jam nanti di siang akan menuntut Anda untuk beristirahat. Karena metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan, menuntut kita untuk meminta waktu itu. Karena itu kita harus konsisten. Kebiasaan Anda tidur berapa jam? 6 jam. Saya mau bangun jam 1:50, untuk sholat jam 2:30. Artinya, kurangi 6 jam di situ, ba'da Isya selesai, kemudian langsung istirahat pada waktu yang ditentukan. Jelas? Baik, fokus. Salat tahajud paling lama berapa menit?
Nanti kita akan lihat saat masuk caranya ya. Jangan-jangan sholat jam 2.30 selesai jam 3 gitu ya. Masya Allah. Tidur lagi, bangun jam 6. Ini yang jadi masalah. Sekarang belum selesai, ingat belum selesai. Kita sampai tuntas. Kita sampai tuntas. Kalau mau belajar bahasa Quran, setiap harakatnya bisa punya makna. Sekarang lihat. Fokus. Lihat sini. Taknya sudah selesai. Tak, rencanakan, siapkan. Tasdidnya apa? Tadi masih ingat tasdid artinya apa? Motivasi berlipat. Nah, ini bahasa Quran yang sangat indah. Secara psikologi bisa dijelaskan dengan baik. Kalau kita ingin semangat mengerjakan sesuatu, kita mesti punya motivasi. Sama Bapak Ibu kalau nggak punya motivasi ke sini, siapa yang mau datang ke sini? Apa yang bisa memaksa Anda mengalahkan tidur siang dibandingkan datang ke sini? Kadang-kadang sampai datang, kantuk juga ditahan-tahan. Yang penting bisa hadir. Apa motivasinya? Sama malam juga begitu kata Quran. Kalau Anda tidak punya motivasi menunaikan ibadah, nggak ada semangat bisa datang dengan baik. Maka dari itu ketika Allah menghadirkan tasydid, fatahajjad, ada tasydidnya di sini. Maka dihadirkanlah kemudian motivasi pada kita. Ayat selanjutnya, teruskan ayatnya. Saya agak percepat. Orang yang merencanakan tahajud dan dia tunaikan dengan sempurna, selain mendapatkan keutamaan yang tadi saya jelaskan, ditambah oleh Allah dengan 4 keutamaan lain. Allah berikan 4 keutamaan pada orang yang tahajud yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi kalau Anda sholat fardu yang 5 waktu, khusyuk sholatnya, sampai menangis, sampai khusyuk luar biasa, tapi Anda tidak tahajud, Anda tetap tidak akan mendapatkan 4 kemuliaan ini. 1. Saya pindahkan di sini. Apa motivasi yang bisa membuat kita kuat menunaikannya? 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Teruskan ayatnya. Jadi Quran surat 17 ayat 79 sampai dengan 80. Teruskan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayo di antara sebagian malam, jangan semuanya. Kamu tidur dulu, istirahat dulu. Dan rencanakan yang serius, hadirkan motivasi untuk menunaikan salat di malam hari, tahajud. Itu memang cuma nafilah kata Quran, tambahan, hukumnya sunnah. Tapi lihat, 1. Walaupun cuma nafilah hukumnya sunnah, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten menunaikan ibadah ini, maka Allah akan berkenan mengangkat derajat atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Singkatnya, orang yang rajin tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan menempatkannya di karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Karir terbaik. Jadi ada maqam mahmuda, itu berbeda. Kalau maqam itu sifatnya umum. Ya, nilai kebaikannya bisa dipandang mulia, tapi juga bisa dipandang dipersoalkan oleh orang lain. Misal, Bapak naik posisi. Misalnya ada promosi jabatan jadi direktur. Naik ya, karirnya naik. Berarti dapat maqam tuh, dapat kedudukan. Apakah kedudukan yang dititipkan oleh Allah pada Anda bisa otomatis membuat orang lain senang? Belum tentu. Kok dia yang diangkat ya? Padahal dia baru masuk kemarin. Dia junior saya dan sebagainya. Itu maqam. Tapi ada yang kedua. Begitu orang ini diangkat, semua mengatakan memang dia yang layak untuk mendapatinya. Dia yang layak. Sulit bagi orang mempersoalkannya. Mau cari celah nggak bisa. Karena semuanya sudah menutup celah-celah keburukannya. Bagus tuh. Itu yang disebut dengan maqam mahmuda. Susah. Mau dihapus aja susah. Mau dibolak-balik papan tulisnya nggak bisa tuh. Ya. Pas di situ. Misal, itu maqaman mahmuda. Nggak apa-apa. Sudah? Baik, jadi orang yang rajin tahajud, ini nasihat saya. Orang yang rajin tahajud, ditunaikan dengan benar, maka hal pertama yang Allah anugerahkan kepada kita, apapun aktivitasnya, Allah akan tempatkan di tempat yang terbaik dalam kehidupannya. Misal, kalau Anda misalnya pengusaha atau berbisnis atau apapun dalam kehidupan, termasuk ibu misalnya beraktivitas, maka Allah akan tempatkan di tempat terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia begini, posisi yang terbaik, manajer atau direktur? Bu, ibu langsung direktur itu ya. Baik. Direktur, alhamdulillah. Sekarang pilih mana bu? Direktur gajinya misalnya, taruhlah 200 juta sebulan. Tapi maaf, kesulitannya meningkat. Sulit sholat, banyak rapat, ya, kemudian mohon maaf aktivitasnya jadi melebar, ya, aktivitas bahkan dekat dengan maksiat,
Kalau dulu misalnya, ya mohon maaf ya, mainnya tenis, sekarang sudah golf, ya, yang dilihat sudah lain, yang dipukul sudah lain, yang nemani sudah lain. Kalau dulu yang ngantar-ngantar bawa mapnya laki-laki, sekarang direktur, sekretarisnya perempuan, misal. Atau manajer, gajinya beda sedikit lah, 100 juta misalnya. Sholatnya enak, nyaman. Jumatan juga nyaman, masih bisa ikut tausiah. Aktivitas bisa menghindar dari banyaknya maksiat. Ibu pilih mana sekarang, manajer atau direktur? Ah, sudah. Baik, ganti lagi Bu, ganti supaya paham betul. Manajer dengan pegawai biasa. Manajer levelnya gaji 100 juta. Masya Allah, tapi sholat susah, Jumatan susah, pengajian susah. Baik, peluang maksiatnya tinggi, gaulnya itu sudah mulai meningkat. Pegawai biasa, turunkan, gaji cuma 1 juta. Sholatnya enak, nyaman. Jumatan bisa, taklim lancar, maksiat tertinggalkan. Ibu pilih mana? Manajer 100 juta, potensi maksiat tinggi, pegawai biasa 1 juta dekat dengan Allah. Ayo. Dia pilih yang ketiga Pak, manajer tapi dekat dengan Allah katanya. Nah kadang begini Pak, kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Ada yang levelnya ingin tinggi, kata Allah kamu jangan di sini. Kalau kamu naik ke sini, kamu cuma keinginan, tapi ke depan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Jabatan ini banyak diincar, tapi peluang keburukannya banyak. Banyak proyek yang tidak jelas. Di pergaulannya akan banyak maksiatnya. Kamu akan tertinggal banyak ibadahnya. Maka Allah tempatkan Anda, bahasa orang lain cuma wakil. Tapi wakil itu, dunia dicukupkan, akhirat enak, keadaan nyaman. Bukan berarti nggak sampai level tertingginya, bukan. Tapi Allah memberikan karir terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan maqam mahmudah. Paham ya? Baik, saya pernah berikan ini, nasihat ini pada seseorang. Dan luar biasa, Pak, karirnya cukup bagus, dan hebatnya, setiap kali akan promosi jabatan, orang keluarkan biaya ini itu, masuk ke DPR, kemudian diuji lagi, keluar biaya ini itu, orang ini nggak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Walaupun kedudukannya tinggi, tapi nggak pernah mencapai level yang tertinggi, direktur utamanya tidak, wakil direktur, tapi alhamdulillah, nikmat juga, kerjaan nyaman, ya, dan ditunaikan ibadah dengan baik. Paham ya? Masya Allah. Ya kalau bisa direktur dengan tahajudnya itu lebih bagus kan. 2. Itu baru 1. Oh sebentar, sebelum kedua, saya lihat juga teman-teman yang mahasiswa. Saya pernah praktekkan ayat ini saat sedang belajar. Itu Masya Allah itu ya, ada perbedaan. Saran saya, kalau Anda masih belajar, juga kita beraktivitas, tolong jangan tinggalkan tahajud. Akan ada bedanya. Semua orang-orang pintar, orang-orang hebat, termasuk tokoh-tokoh kita. Ya, mohon maaf, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang hebat luar biasa, pendiri negeri ini, itu demi Allah saya katakan, mereka hampir tidak pernah meninggalkan tahajud. Anda kenal Jenderal Sudirman? Kenal di mana? Luar biasa. Itu Masya Allah. Ya, beliau ketahanan hidupnya luar biasa, bergelir ya, sebagian dari tubuhnya, bagian organ pentingnya sudah hilang. Tapi tahukah Anda, kalau beliau senantiasa berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun malam menunaikan ibadah, berdoa dengan baik dan sebagainya. Bagaimana anugerah Allah kepada beliau? Kiai Haji Agus Salim menguasai berapa bahasa, diplomat paling ulung, beliau menjaga syariat, bagaimana bangun malamnya. Silahkan cek. Para pendahulu kita luar biasa. Saya tidak mengambil contoh di luar supaya menghidupkan kebiasaan di bangsa kita. Sekarang kita butuh orang baik. Yang pintar sudah banyak. Berapa banyak ahli hukum yang dihukum? Banyak. Berapa banyak ahli ekonomi yang belum bisa mengangkat ya kehebatan ekonomi kita. Yang kita butuhkan sekarang orang pintar yang mulia, yang baik. Maka kita ambil contoh orang dulu untuk kita hidupkan di masa kini. Anda kalau tidak percaya silahkan cek menteri-menteri di awal masa-masa Indonesia. Bagaimana mereka tawadhu'nya. Bagaimana mereka hidup dengan bersahajanya. Siapa Bung Hatta. Anda cari lagi. Bagaimana beliau begitu jujurnya sampai ditanamkan pada putrinya. Ketika menerima kertas akan nulis surat. Kata bapaknya, ini kertasnya kertas siapa? Kertas dari KBRI saya pinjam. Jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan, putrinya mau menulis surat kepada bapaknya, menggunakan kertas untuk kertas negara. Di KBRI dia mau pinjam. Kata bapaknya, jangan gunakan kertas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan. Anda kenal M. Nasir, Perdana Menteri pada saat itu. Bagaimana hidupnya diabdikan untuk bangsa. Levelnya luar biasa. Qurannya, hadisnya, prakteknya sampai dihormati di Timur Tengah. Hanya cukup kalimatnya bisa menggerakkan Timur Tengah pada saat itu. M. Nasir. Tahukah Anda setelah selesai jabatannya cuma sepeda yang ditenteng di tangannya. Dan tidak memiliki rumah pada saat itu. Itulah yang kita butuhkan saat ini. Makanya bangsa kita terangkat mulia. Dan saya punya keinginan kita berubah jadi baik. Ketika kita baik, semua akan terangkat dalam kebaikan. Itu poinnya. 2.
Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon bimbing aku mengawali pekerjaan dengan baik. Satu, mendapatkan karir terbaik. Saya terjemahkan pakai terjemah balaghah ya, bukan terjemah biasa. Ya, kalau terjemah biasa mungkin bisa beda kelihatannya. Saya terjemahkan pakai terjemah ilmunya, pakai balaghahnya. Kedua, mendapat bimbingan Allah. Bimbingan Allah. Bapak kerja dibimbing pimpinan, mudah pekerjaan. Siapa yang tidak mudah dibimbing Allah Subhanahu wa taala? Dan lihat bedanya ya. Jadi kalau Allah bimbing seorang hamba, bimbingan itu disebut dengan hudan namanya, hudan. Ada yang sifatnya meningkatkan keimanan, jadi iman semakin kuat. Punya kecenderungan untuk mendekat pada Allah. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13 untuk para pemuda. Ada pemuda yang dibimbing Allah meningkat keimanannya, disebut dengan Ashabul Kahf. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, ada pemuda yang keimanannya bertambah karena mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kedua, hudan di situ adalah bimbingan untuk meningkatkan ibadah. Ya, ada perubahan dalam hidup, seakan-akan sekarang ingin rajin ibadah. Dulu cuman salat fardu sendirian, sekarang pengen berjamaah, pengennya di masjid. Dulu jarang baca Al-Quran, sekarang pengen baca Quran, bahkan pengen menghafal, pengen sedekah, pengen puasa sunnah. Itu juga hudan yang kedua. Dalilnya di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5-nya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Ketika hudan disebutkan pada muttaqin, apa bentuknya? Peningkatan amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya ayat. Ada hudan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Bimbingan Allah dalam semua level kehidupan. Bahkan bimbingannya nempel begini. Perhatikan sini. Ini apa? Ini apa? Mic. Spidolnya di mana? Di atas mic. Sekarang spidolnya di mana? Di atas mic. Dua-duanya di atas. Perbedaannya apa? Menempel dengan tidak. Kalau seperti ini, kita katakan dalam bahasa al-qalam fawqa mikrofon, fawqa mukabbirus shaut. Spidol berada di atas mikrofon. Tapi kalau kita katakan begini, kalimatnya berubah. Al-qalam ala mikrofon. Ala. Spidol berada di atas, nempel dengan mikrofon. Perhatikan, kalau saya taruh di atas begini menggantung, mikrofonnya saya geserkan begini, tetap ininya menggantung kan? Menggantung. Kalau saya terpisah jauh berarti sudah terpisah dari sini kan? Lihat sini. Ini di atas, saya geser sini, ini masih di atas. Saya geser sini, masih di atas. Tapi kalau saya geser begini, sudah terpisah. Tapi kalau begini, mau digeser kemanapun, ikut dia. Ada orang-orang yang menempel dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nempel. Di kemanapun dia berada, bimbingan Allah menyertai dalam kehidupan. Ala. Bimbingan disebut hudan, pedoman. Yang menempel disebut dengan ala. Quran surah kedua, ayat yang kelima. Paling kiri sebelah bawah. Ulaika ala hudan. Bukan fauqa hudan. Ala hudan min rabbihim. Ada orang-orang yang berikhtiar mengerjakan amalan-amalan sampai melekat padanya bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara orang-orang itu? Kalau ingin jalan pintas, dekati Allah lewat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon masukkan aku dari tempat awal yang baik. Maksudnya bimbing saya setiap mengerjakan aktivitas. Bukan cuma bekerja, Pak, bukan cuma belajar, bukan cuma di rumah tangga, Bu. Lihat sini. Bukankah kita saat bangun tidur mata mulai melihat? Ada orang yang ketika melihat langsung dibimbing oleh Allah bagaimana cara melihat yang baik. Makanya mata orang yang dibimbing oleh Allah tidak akan pernah melihat yang tidak baik. Begitu melihat yang tidak baik, dia palingkan. Coba Anda saat bangun tidur apa yang dilihat? Hah? Belum tentu, bisa handphone. Lihat, oh ada WA masuk nggak malam ini? Baru bangun sudah handphone yang dilihat. Apakah ketika Anda melihat handphone semua gambar di situ baik-baik? Ada iklannya, ada yang tidak baiknya. Begitu Anda melihat yang tidak diperkenankan oleh Allah, begitu dilihat, Allahu Akbar, astagfirullah, sudah, cari, palingkan. Anda di jalan, berapa banyak gambar-gambar yang terbuka auratnya, gambar yang tidak baik. Kalau mata kita dibimbing oleh Allah, seketika kita palingkan. Dan hebatnya nanti, mata ini akan senang pada yang mulia saja. Ngelihat orang sedang baca Quran, kapan saya bisa membaca seperti itu? Melihat orang ikut ta'lim, ya Allah, saya belum ada kesempatan. Ya Allah, dekatkan saya pada tempat yang mendekatkan saya pada ta'lim. Terus, dan indah. Begitu melihat maksiat, astagfirullah, palingkan. Telinga begitu. Dengar yang baik, dekat. Dengar yang tidak baik, jauhi. Sampai ke ujung kaki.
Dan hebatnya Pak, ini, terutama tangan. Mustahil bisa berbuat maksiat. Anda bekerja, pertanyaan saya berapa kali organ tubuh kita berbuat maksiat dalam hidup? Ibu sih judulnya taklim, tapi berapa kali dalam taklim membicarakan orang lain? Saya tidak Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Berapa kali pelaku taklim saling mencela satu dengan yang lainnya? Bikin status yang tidak baik. Jangan bicara yang umum-umum lah, yang taklim aja dulu. Katanya taklim, merubah diri lebih baik. Tapi kenapa setelah taklim jadi semakin tidak baik? Orang dulu jahiliyah banyak bertengkar, setelah taklim rukun. Aus dengan Khazraj 120 tahun, dendamnya kesumat tuh, luar biasa. Sampai turun Quran melukiskan bagaimana dendam mereka. Kalau disediakan materi semuka bumi untuk mengupas itu, menjadikan mereka nyatu kembali, kata Quran nggak akan bisa, saking kesumatnya dendamnya. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau infakkan semua yang kau miliki di bumi, nggak akan bisa nyatukan mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah yang menyatukan mereka dengan risalah Al-Quran. Diajarkan oleh Nabi, dipersatukan lewat sunnah Nabi. Quran, sunnah yang musuhan 120 tahun bisa selesai pada saat itu. Anda baru ikut ngaji Quran, sunnah 12 menit langsung mencela orang lain. Kenapa? Apa yang salah gitu? Coba cek lagi teman-teman sekalian. Dikembalikan, Quran itu membuat kita lembut. Kalau memang buruk, wajar untuk dicela. Keburukan wajar dicela. Tapi celaan itu menghadirkan kebaikan dalam kehidupan. Bukan penjauhan. Assalamualaikum. Besok aja ya, besok aja. Kok nggak dijawab? Beda manhaj. Ya, tapi kita tidak perlu mencela orang lain. Artinya ada evaluasi untuk kita semua. Antum jangan mencela juga. Kalau mencela apa bedanya? Apa bedanya? Di celaan jangan dibahas dengan celaan. Ada celaan kita doakan dengan baik. Kita ajak dalam kebaikan, ajak dengan kelembutan. Dan jangan paksa orang. Tugas kita hanya mengingatkan, bukan memaksa. Nabi saja turun ayat fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad ingatkan, tugas kamu mengingatkan, lasta alaihim bimusaitir, bukan paksa orang. Jadi kalau kita bukan nabi paksa orang, artinya ada yang salah dalam kehidupan kita. Paham ya? Halo, kenapa jadi muram begini? Tiga. Saya sederhana. Kalau ada yang kurang baik dari saya tinggalkan. Ada yang baik silahkan ambil dan saya pun tidak paksa. Kalau ada bermanfaat silahkan, tidak baik tinggalkan. Cari guru yang lain yang lebih baik mengajarkan insya Allah. Sehingga hati kita tenang. Jangan sampai belajar tapi hati nggak tenang. Ya. 3. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi terbaik saat ada persoalan. Solusi terbaik. Masya Allah. Luar biasa. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam kehidupan. Semuanya punya masalah. Tapi ada orang-orang yang sebelum mendapatkan masalahnya, sudah diringankan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nggak punya masalah, masalahnya sama. Coba lihat, saya tadi barusan mau ke sini Pak, Bu. Macet Pak, Bu. Kita lewat tol tadi, macet. Luar biasa. Dan bukan cuma saya mengalami kemacetan, banyak orang macet juga. Tapi apakah semua orang yang mengalami kemacetan punya sikap yang sama menyikapi kemacetan? Tidak. Ada yang saling klakson, ada yang ngosenggolan, ada yang saling berselisih dengan kata-kata, ada yang saling macam-macam. Tapi tidak sedikit juga yang santai aja, mau ngapain? Mengeluh juga tidak menyelesaikan persoalan. Apakah dengan klakson macet selesai? Hah? Apakah dengan bikin status macet selesai? Ceklik, macet. Tetap aja macet. Silahkan cek. Ada orang-orang yang hatinya justru diberikan ketenangan oleh Allah. Dikasih macet. Alhamdulillah ya Rabb, macet. Alhamdulillah. Luar biasa. Quran bisa dihafalkan. Begitu sampai ke tujuan 30 ayat. Bayangkan. Kalau manhaj diterapkan itu 10 ayat akhir Ali Imran. Selesai itu. Ini sudah 1 tahun belum selesai. Apa butuh kemacetan tiap hari? Jelas ya? Jadi enak. Jangan dikira level ustadz gak punya masalah. Banyak masalahnya. Kadang-kadang jangankan masalah pribadi, masalah jamaah. Ya dipersoalkan juga. Silahkan cek. Bukankah kalau Anda banyak pertanyaan masalah diserahkan pada ustadz? Bukan gak punya masalah. Tapi ada orang-orang tertentu ketika Anda dekati Allah dengan sesuatu, Allah ringankan persoalannya. Itu janji Allah. Janji Allah. Lihat. Contoh. Kita ambil dalilnya. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kita hafal ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Tingkatkan. Fi'il mudhari itu progresif naik. Tingkatkan. Yaj'al lahu makhraja. Makhraja, lihat. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja. Ini yang kita jadikan nasab. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan. Lihat persamaannya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, takwa tingkatkan kepada Allah. Persamaannya lihat. Yaj'al lahu makhraja, kami berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Dan kalimatnya tidak menggunakan alif lam. Makhraja bukan al-makhraj, makhraja. General, umum, nakirah. Artinya persoalan apapun dalam kehidupan sepanjang Anda tingkatkan takwa, diberikan solusi. Jadi sederhana sebetulnya, kalau Anda punya masalah dalam hidup, Anda punya problem, dimanapun tuh, di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Sederhana solusinya, tingkatkan takwa, kata Allah, saya urai masalah Anda. Biayanya tidak mahal, tenaganya tidak banyak. Jadi kalau Anda punya masalah dalam hidup, kedudukan tinggi, harta melimpah, cuman masalah nggak pernah tuntas, coba cek. Barangkali bukan kurang terhormat Anda, barangkali kurang takwa. Bukan kurang kaya, barangkali kurang ini, kurang takwa. Ini poinnya. Nah sekarang, ya Allah kalau saya ingin tingkatkan takwa, bagaimana caranya? Banyak, disebutkan 115 kali kata takwa dalam Quran setidaknya. Tapi cara cepatnya, perhatikan. Ketika menyebutkan takwa, masih ingat tadi? Quran surah 51, ayat 15 sampai dengan ayat 18 tadi? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu, Masya Allah, mengambil segalanya dari Rabbnya. Nikmatnya langsung dari Rabbnya. Mereka di dunia itu orang-orang yang muhsin. Siapa mereka? Ayat 17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Bahasa cepatnya, mereka rajin tahajud. Orang takwa, rajin tahajud. Kata Quran, tingkatkan takwa. Apa di antara takwa amalannya? Tahajud. Lihat, perhatikan. Yaj'al lahu makhraja. Orang meningkatkan takwa, diberikan solusi jalan keluar. Ketika Anda tahajud, lihat bagian ketiganya. Wa akhrizni mukhraja sidqin. Mukhraja sidqin. Asa ayyabathaka rabbuka maqama mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Makhraja, jalan keluar. Kalau jalan keluar itu langsung dibimbing, langsung dibimbing, langsung dibimbing. Rubah kalimatnya dari kata makhraj jadi mukhraj. Makhraj, mukhraj. Orang rajin tahajud dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya masalah, bukan cuma dia yang berikhtiar untuk menyelesaikannya, tapi Allah langsung berikan bimbingan. Begini jalan keluarnya. Ini ambil, ini tinggalkan. Jangan bersedih, tanamkan keyakinan. Nabi pernah berusaha menghafal Quran dengan ikhtiarnya. Jadi begitu ayat Quran turun, itu beliau punya keinginan cepat menghafalkannya. Cepat, 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 cepat. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan solusi. Bahkan langsung turun ayat Quran surah ke-75. Ayat 22 sampai 23. Ayat 16 sampai 18, maaf. Ayat 16 sampai 18. Lihat kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, kamu gak usah cepat-cepat menggerakkan lisan untuk sekedar ingin cepat menghafalkannya. Biasanya para penghafal kalau ingin segera cepat menghafalkan kan suka cepat mengucapkannya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, laayatin liulil albab, laayatin liulil albab. Ulang diulang gitu kan? Tayyib. Lihat sini. Nabi Muhammad tidak. Muhammad jangan cepat-cepat gerakan lisan untuk cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu. Bagaimana cara menghimpunnya? Allah akan bimbing bacaannya. Jadi begitu dibacakan, dibimbing, fattabi' Qur'ana. Kamu ikuti saja bimbingan bacaan itu. Ada orang-orang yang menghafal Qur'annya, bukan cuma dia berikhtiar menghafal, tapi Allah tanamkan bacaan Qur'annya. Jadi ketika dia baca ada bimbingan dalam jiwanya. Cepat seakan-akan mengalir begitu deras. Kami pernah ambil manhaj ini, diterapkan kemudian dan jadi buku, itu yang kita bahas setiap pekan, setiap Kamis malam Jumat lewat Akhir TV ba'da maghrib, dan jadilah kemudian pedoman menghafal Quran dalam 30 hari. Sekarang Pak, ada perlomba-lomba orang menghafal Quran, bukan hitungan masa 2 tahun lagi. Ada yang 27 hari, ada yang 25 hari. Saya bermohon pada Allah semoga Anda termasuk bagian darinya insyaAllah. Dan tidak cukup dengan amin. Mulai dulu menghafal. Mulai. Ya, ambil. Kan kita sudah bagikan bukunya gratis itu ya. Lihat sini. Fokus teman-teman. Apa amalan Nabi sampai Allah berkenan memudahkan urusannya, gak usah capek. Apa amalannya? Ternyata salah satunya, bukankah Nabi orang yang paling kuat tahajudnya? Bukankah Nabi orang yang sampai bengkak-bengkak dalam rakaat pertamanya? Nanti saya bahas ketika sampai pada caranya.
Dan ayat ini turun, Quran surah 17 ayat 79 sampai 80 ini, bukankah ayat itu diturunkan untuk mengisahkan peristiwa ditolongnya Nabi dalam pengepungan pada saat itu oleh 100 pemuda pasukan khusus pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita di komplek angkatan laut ada pasukan khususnya yang hantu laut luar biasa, terbaik di dunia, Denjaka, ya Detesmen Jala Mangkara. Kalau dulu itu misal seperti itu 100 orang. Pedang terhunus, jangankan manusia. Kata sejarawan mengatakan, ini hewan lewat ketahuan. Hewan saja. Bahkan mengatakan lalat itu datang sudah ketahuan. Dan Nabi SAW dikepung di dalam rumah itu. Jadi ini ada rumah, kediaman, di dalamnya ada 3 orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya orang terkasih Nabi. Dan tidak boleh memisahkan satu di antara keduanya. Karena dua-duanya dipuji Nabi, punya kemuliaan tingkat tinggi luar biasa. Abu Bakar, apa dibandingkan dengan kita? Hei orang-orang yang seringkali mencela Abu Bakar, apa faedah Anda di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau itu menantu Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, dipilih oleh Nabi menemani Nabi ke Madinah. Kalau bukan orang biasa, itu mustahil dipilih Nabi. Kenapa beliau yang dipilih? Dipilih Nabi, menemani Nabi, orang yang pertama kali, termasuk pertama beriman kepada Nabi, mengorbankan hartanya untuk dakwah Nabi, menemani Nabi sampai dengan ke Madinah, menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat wafat makamnya di samping Nabi. Hidup dengan Nabi di dunia, kuburnya di samping Nabi, dan di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Anda dengan mudah mengatakan celaan kepada sahabat Abu Bakar. Anda siapa? Sahabat Nabi bukan, menemani Nabi tidak, berinfak untuk dakwah Nabi juga tidak, mertua Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Wafat Anda jauh dari makam Nabi. Dan belum ada ayat turun menjamin surga Anda. Anda siapa? Abu Bakar. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Duhai yang merendahkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Anda siapa? Ali bin Abi Thalib termasuk keluarga Nabi, pemuda yang sangat luar biasa, dipuji Nabi dan dipilih untuk mendampingi putri terkasih Nabi. Kalau bukan orang yang luar biasa, mustahil dipilih. Masa mau titipkan pada yang lain? Yang dipilih Ali bin Abi Thalib, jenius orangnya, pemuda ahli surga, luar biasa. Dipilih 3 orang berada di situ, 3-3-nya mulia. Tapi hebatnya, ketika Nabi mengetes wala wal bara itu luar biasa. Kata Nabi, Abu Bakar ikut saya, temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Ali, kamu tidur, ini yang hebat. Ali, kamu tidur di tempat saya ini. Lakukan penyamaran, tidur. Dan itu kan tempat tidurnya Nabi yang diincar taruhannya nyawa. Dan hebatnya sahabat Ali tidak protes. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala enggak protes. Ya Rasulullah jangan saya lah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Misalnya tidak. Tidak. Abu Bakar ikut saya, kamu tidur. Tapi kisahnya bukan di situ, kisahnya. Kok bisa pasukan khusus yang tahan dari kantuk dan macam-macam tiba-tiba bisa dibikin kantuk pada saat itu? Waktunya tiba, lenggang aja keluar walaupun gak bawa kangkung. Silakan cek. Jalan keluar. Nabi SAW dengan sahabat Abu Bakar keluar dari situ, penjagaan 100 pemuda, pedang terhunus, tiba-tiba keluar begitu saja, ditutup pandangannya. Ditutup. Apa yang bisa menyebabkan itu? Ayat-ayat yang turun tentang peristiwa tadi, di antaranya ayat-ayat tahajud. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah yang langsung bimbing Nabi keluar dari tempat pengepungan itu. Jadi kalau Anda, mohon maaf teman-teman sekalian, ayat ini turun kalau kita ambil kaidah asbabun nuzul, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah dari ayat, hukumnya jangan dilihat dari asbabun nuzulnya, tapi dilihat dari keumuman makna ayatnya. Artinya, Allah ingin menyampaikan, kalau Anda sedang dikepung oleh persoalan kehidupan, membuat Anda tertekan, membuat Anda seakan-akan punya perasaan gelap, seakan-akan lemah dan sebagainya, ahli tahajud akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan pada saya pekerjaan mana yang Anda kerjakan gak ada saingan. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan jahat terhadap Anda. Salah satu caranya, Anda bangun malam, dekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, siapa yang bisa mengalahkan Allah dan berani berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Terakhir. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saya mohon maaf ya lebih sedikit dari 2:30 ya untuk menyempurnakan ini dulu. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan mohon ya Allah jadikan untuk saya pertolongan langsung darimu. Jadi kalau yang tadi dibimbing, diberi solusi, kalau yang keempat ditolong langsung oleh Allah tanpa perantar. Ahli tahajud mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hilang, 1 datang. 1, 2, 3, 4. Karir terbaik, bimbingan dari Allah, solusi. Yang keempat mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Kalau sudah seperti itu, apalagi yang disoalkan? Maka Anda semua akan mengatakan, kalau nggak percaya, lakukan dulu. Maka ketika Anda sudah mendapatkannya, Anda akan mengatakan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Benar memang yang datang dari al-haq, sungguh benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kebatilan akan hilang. Kebatilan dari perasaan saya, kebatilan dari pikiran saya, kebatilan dari tindakan saya, dan kebatilan yang datang dari banyak orang hilang semua dengan kedekatan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dulu ada slogan, bersama kita bisa. Ali tahajud beda, bersama Allah kita bisa. Paham ya? Jangan dipotong video saya, mohon teman-teman di media sosial dan sebagainya. Ini khusus bahasan tahajud, bukan yang lain. Sudah? Jelas sampai sini? Baik. Ini kita baru bahas 1 tahajud ya, belum 2 yang lain. Ini pun belum selesai. Bagaimana cara menunaikannya? Ya, kita baru bahas tentang keutamaannya, kemudian jenisnya. Ada lagi 2 yang lain plus dengan caranya. Bagaimana caranya, surat apa yang dibaca, berapa panjang Nabi membaca, bagaimana meraih kehusyuannya, insya Allah kita akan coba bahas dalam pertemuan yang berikutnya insya Allah. Saya mohon maaf karena ini pertemuan spesial untuk hari ini. Biasanya kita pekan yang kedua, insya Allah di pertemuan berikutnya kita kembali lagi ke awal. Hanya saya mohon maaf barangkali untuk penjadwalan, kami menyesuaikan dengan situasi, jadi kekinian biasanya kita upload per pekan untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang kiranya bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Izin menyampaikan informasi. Saya tanya dulu, jelas bahasan saya? Kalau jelas saya coba cek dulu ya. Mohon maaf, saya cek dulu. Fokus. Amalan ke-6 setelah berwudu apa? Menunaikan persiapan sholat malam. Jadi mulai hari ini saya minta tolong kalau sudah dibahas jangan ditinggalkan amalannya. Siap? Kita komitmen ya. Kalau cuma mau belajar, tidak siap mengamalkan, baik cari guru yang lain. Untuk apa capek-capek datang, luangkan waktu dan sebagainya, tapi kita nggak ada komitmen untuk mengerjakannya. Kedua, sudah paham. Kemudian setelah itu, bangun di malam hari. Malam bahasa Arabnya apa? Lail. Kalau ada keistimewaan di dalamnya disebut apa? Lailah. Salat yang ditunaikan di malam hari, nama umumnya apa? Qiyamul Lail. Lail itu waktunya kapan? Dari ba'da Isya sampai dengan menjelang fajar. Waktu singkat menjelang fajar disebut apa? Sahar. Baik. Dalam waktu yang terbentang ini, ada berapa jenis salat yang bisa dikerjakan? 3 dari segi waktunya. Ada yang diawali dengan tidur, ada yang tidak diawali dengan tidur, ada yang tidak dibatasi dengan tidur atau tidak sama sekali. Yang diawali dengan tidur disebut apa? Tahajud. Tak dari kata tahajud menunjuk makna apa? Ya, serius merencanakan dengan persiapan. Tasdidnya dari kata jadda itu menunjukkan apa? Motivasi. Jadi kalau Anda ingin tunaikan tahajud, maka bikin rencana yang serius. Dimulai hari ini saya malam insya Allah akan tahajud. Berarti Anda siapkan dulu. Saya tidur jam berapa, bangun jam berapa, alarm dipasang jam berapa. Kalau bisa janjian. Ayo jangan soleh sendirian ya. Nabi aja ngajak keluarganya. Masa kita yang bukan Nabi tidak mengajak keluarga? Ayo mah, insya Allah papa tahajud malam ini. Mama juga pengen ikut, insya Allah ya. Kita cari keberkahan, Masya Allah. Jam berapa mah? Udah pak, jam 3 kita sholat. Siap, jam 3. Alarm pasang jam berapa? Jam 2. Ya, alarm mama 3 kali dan papa 2 kali ya. Siapkan. Udah siap? Kalau Anda bisa siapkan seperti itu, maka Anda masuk dalam hadis Nabi SAW. Masya Allah. Lihat baik-baik. Rahimallahum ra'an. Allah akan merahmati seorang suami yang menciptakan air di wajah istrinya untuk dia bangun tahajud. Sebagaimana Allah merahmati seorang istri yang menciptakan air di wajah suami untuk bangun tahajud. Maksud hadis ini, jika suami istri ini dua-duanya punya rencana untuk bangun malam. Tiba-tiba istri bangun. Suami dibangunkan susah misalnya. Padahal sudah punya janjian. Maka istri boleh mengambil air, ciptakan di wajahnya. Begitu bangun, sayang, tahajud yuk, surga. Masya Allah. Tapi ingat, kalau ibu tidak punya perjanjian dengan suami, jangan coba-coba. Ingat, jangan coba-coba. Bukan seperti itu maknanya. Suami datang tengah malam jam 11, masih capek. Jam 2 pak, bawa air. Cukup. Mama kenapa? Sunnah Nabi pak. Sunnah Nabi, Masya Allah. Sunnah yang disalahkan. Oke, tahajud artinya siapkan, rencanakan dengan baik. Tasdidnya motivasi. Jadi sebelum Anda tahajud, keluarkan dulu motivasinya. Ini caranya. Ini yang belum saya sampaikan tadi, saya tutup. Ini jangan jadi pengetahuan yang tersimpan. Kadang-kadang lupa. Anda keluarkan, tuliskan. Kalau bisa 4 hal ini, mohon maaf ya, ini sederhana tapi dalam sekali pengaruhnya. Bapak Ibu tuliskan, print out lagi, tempelkan di dinding sebelah kanan tempat kita akan tidur.
Kita di kasur tidur, di dindingnya itu tempelkan sebelah kita miring. Atau di tempat yang pertama kita lihat saat akan tidur. Di begitu Anda akan tidur, lihat lagi 4 hal ini. Orang tahajud akan mendapatkan 4 kemuliaan. Kalau perlu pertanyaannya kasih tanda tanya besar. Duhai yang mengharapkan kedekatan dengan Allah. Hei yang ingin ditolong oleh Allah. Katanya punya banyak masalah ingin cepat selesai. Hei yang mengharap surga. Hei yang dilindungi oleh Allah. Nih Allah janjikan lewat tahajud. Bangun yuk. Tanda tanya lagi. Katanya ingin diselesaikan masalah. Tapi nggak mau bangun juga. Kamu sehat nggak? Teruskan. Jadi kalau sudah kita simpulkan begini, Anda lupa pun begitu melihat tulisan itu, malamnya insya Allah bisa bangun. Paham ya? Baik, jadi saya selesaikan dulu sampai sini supaya tidak terlampau banyak. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada sholat jenis yang kedua dan yang ketiga. Setelah itu langsung masuk pada caranya dan ikhtilaf seputar itu insya Allah. Kemudian pengumuman yang kedua, untuk pertanyaan ini, termasuk ini yang disampaikan, insya Allah saya bacakan nanti dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution di Bekasi malam ini, ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Ini sesi penutup di bulan Februari. Insya Allah juga ada buku yang dibagikan, kalau yang mungkin hadir di sana. Yang sudah menyampaikan data, itu tim kami mengirim dalam sepekan 500 buku dikirimkan. Cuman mohon maaf datanya tolong diperbaiki ya, karena ada yang ngirimkan KTP-nya misalnya di Jambi, ternyata orangnya di Jakarta gitu kan. Jadi nggak nyambung antara alamat dengan tempat tinggal yang sedang dihuni. Yang ketiga, Anda yang belum mendaftarkan, tapi ini bukan berarti keharusan ya, ini hanya tawaran saja. Kita membuka kelas solusi Quran yang pendaftarannya dibuka sampai akhir bulan ini. Ada 4 bidang yang pertama dibuka. Ada bidang usaha, bisnis dan usaha. Yang kedua ada kedokteran. Dan yang ketiga ada ibu rumah tangga. Yang keempat bidang umum. Bidang umum nanti diturunkan lagi. Ya, di situ silakan Anda isi profesi Anda apa. Nanti di situ akan dibuka kelas-kelas yang direlay ke setiap tempat termasuk di luar negeri. Nanti di situ dari usahanya akan diturunkan manhaj dari Al-Quran, ayat-ayat Quran dan hadis sesuai dengan bidangnya. Misal yang dokter, kita turunkan ayat-ayat kedokteran plus hadisnya plus kisah di masa lalu seperti apa kedokteran yang benar menurut Islam. Usaha misalnya kita turunkan ayat-ayat Quran tentang bisnis, hadis-hadisnya kita buat kelasnya nanti di-relay kelas itu saja. Anda kalau ingin masuk, silahkan nanti daftarkan di quantumakhyar.com. Di situ ada formulir dengan turunan-turunan keterangannya. quantumakhyar.com. Masuk, nanti silahkan diklik, nanti formnya tinggal di-download, diisi, dan dikirim kembali. Ya. Sekira itu dan terakhir, ini saya titipkan pada panitia, barangkali nanti ada ikhwan satu, akhwatnya satu, ya nanti silahkan diperbanyak untuk pertemuan berikutnya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan uploadkan ini di websitenya atau Akhyar TV, Akhyar Media, termasuk teman-teman bisa mendownload dari situ. Jadi tidak harus mengharapkan ini dicetak. Ya, untuk hard copy-nya, Anda nanti insya Allah bisa dapatkan langsung dari Akhyar Media, di-download supaya jadi pedoman kita untuk pembahasan. Di sini ada pengertian, ada juga jenis, termasuk dalil-dalil dan kesimpulan pembahasan kita pada hari ini insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.